Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejawat Dr. ID Kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Dr. Okti Prahalanitya. Hari ini temani kami yuk untuk ngobrol berbincang mengenai Muscap ID Kota Semarang tahun 2025. Banyak sih penasaran, apa sih Muscap ID Kota Semarang? Bagaimana memilih ketua ID? Nah, kebetulan saya ditemani nih oleh Dr. Prihatin Iman Nugroho, spesialis paru yang kebetulan beliau adalah Sekretaris ID Kota Semarang dan juga Wakil Direktur Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Aminul Guntur Hutomo. Halo Dr. Nugroho, apa kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik Dr. Okti, dan semoga kabar baik juga untuk semua anggota ID Kota Semarang. Dokter, kita bincang-bincang santai aja ya dok ya. Apa sih dok Muscap ID Kota Semarang 2025 ini tuh dok? Ya, jadi Muscap ID Kota Semarang ini adalah salah satu agenda kegiatan yang sifatnya rutin. Agenda kegiatan ini merupakan satu ajang untuk menyuarakan atau mengaspirasikan dari aspirasi anggota-anggota ID di Kota Semarang, di mana kegiatan Muscap itu nantinya akan diagendakan kegiatan untuk yang pertama mendengarkan laporan dari kepengurusan ID Kota Semarang di tahun 2022 sampai 2025. Kemudian dan selain dari laporan pertanggungjawaban, nantinya akan dilakukan pemilihan Ketua ID Cabang Kota Semarang masa bakti 2025 sampai 2028, termasuk juga Ketua MKEK Kota Semarang di 2025 sampai 2028. Nah dok, tahapan Muscap sendiri dok, apa sih dok dari awal sampai akhir dok? Baik Dr. Okti, jadi untuk tahapan Muscap ini ada beberapa tahapan. Yang pertama sosialisasi. Kegiatan hari ini termasuk bagian dari sosialisasi yang dilakukan panitia agar diketahui oleh teman-teman anggota ID Kota Semarang. Kemudian yang kedua, dilakukan kegiatan yang namanya penjaringan. Penjaringan ini dikaitkan dengan calon-calon yang nantinya akan diusulkan, baik sebagai calon ketua ID Kota Semarang maupun calon ketua MKEK Kota Semarang. Mekanisme penjaringannya dilakukan secara online. Nah, nanti dari nama-nama tersebut akan diajukan di arena Muscap untuk kemudian nantinya akan dipilih oleh teman-teman peserta Muscap itu untuk dijadikan sebagai calon ketua maupun ketua terpilih nantinya, baik itu ketua ID Cabang Kota Semarang 2025 sampai 2028 maupun menjadi ketua MKEK tahun 2025 sampai 2028. Nah ini nih pertanyaannya nih, banyak yang bertanya dok, siapa sih dok yang boleh menjadi ketua ID atau ketua MKEK? Lalu apa syaratnya dok? Ya, jadi pada prinsipnya sebenarnya semua anggota ID memiliki hak untuk menjadi atau dicalonkan menjadi calon ketua ID Kota Semarang. Akan tetapi selain menjadi anggota aktif, sebenarnya ada beberapa syarat juga yang harus dipenuhi. Misalnya selain anggota aktif, dia juga pernah menjadi pengurus pastinya. Kemudian juga yang bersangkutan memiliki komitmen untuk menjadi pengurus maupun menjadi ketua ID Kota Semarang. Dok, pelaksanaannya sendiri sih, kapan sih pelaksanaan Muscap ID Kota Semarang ini dok? Ya, jadi untuk pelaksanaan nanti akan dilaksanakan insya Allah tanggal 25 Oktober ya, 2025, dan harapannya tentu saja teman-teman anggota ID Kota Semarang bisa hadir di acara Muscap tersebut. Oke. Kalau soal pemilihan di Muscap ID Kota Semarang nih dok, bagaimana sih dok mekanisme memilih ketua ID Kota Semarang dok? Apakah voting atau aklamasi dok? Ya, jadi untuk pemilihan sendiri sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ID, mekanisme pemilihan memang bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara musyawarah mufakat ya. Jadi kalau ketika calon yang diajukan disepakati, tentu saja ini bisa diputuskan sebagai
calon terpilih nantinya. Selain itu juga bisa menggunakan mekanisme voting. Mekanisme voting ini nantinya yang memiliki keterpilihan terbanyak, beliau yang nantinya akan diputuskan atau diajukan sebagai calon ketua terpilih. Oke. Terakhir nih dok, seberapa penting sih dok anggota IDI datang pada Muskap IDI Kota Semarang 2025 ini dok? Ya, jadi penting banget ya untuk anggota-anggota IDI Kota Semarang untuk bisa hadir di acara Muskap ini, karena yang pertama tentu saja ini adalah bentuk penyuaraan aspirasi dari teman-teman anggota IDI Kota Semarang untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan calon ketua yang akan dipilih. Kemudian yang kedua, ini adalah bentuk juga untuk memberikan masukan pada calon ketua terpilih nantinya tentang mungkin program atau hal-hal yang nantinya harus dijalankan oleh pengurusan yang baru. Begitu juga satu hal penting yang lain, di mana di kegiatan Muskap tersebut nanti ada kegiatan ilmiah yang akan mengangkat tema tentang perlindungan hukum untuk anggota IDI ataupun untuk dokter yang ada di Kota Semarang. Oke, terima kasih dokter Nugroho buat waktunya. Demikian sosialisasi dari Muskap IDI 2025. Ayo anggota IDI Kota Semarang, ramaikan dan sukseskan Muskap IDI Kota Semarang 2025. Sampai jumpa.